Setialah di hadapan Tuhan, setia sampai Tuhan menjawab doa-doamu. Karena waktu Tuhan bukanlah waktumu. Kita manusia sering memaksa Tuhan mengikuti waktu dan keinginan kita. Tapi Tuhan punya waktu yang tepat. Tuhan punya saat yang terindah untuk kita umatnya. Kami percaya Tuhan Yesus. Ajarilah kami umat-Mu untuk setia. Duduk diam menunggu di hadirat-Mu. Sampai saatnya Engkau berkata, ya anakku, Kuberikan apa yang Engkau perlukan. Dan Ku tambahi lagi. Apa yang tidak pernah Kau pikirkan dan apa yang tidak pernah muncul dalam hatimu, Aku berikan sebagai bonus. Kami rindukan Engkau bersuara seperti itu Tuhan. Tapi ajari kami untuk setia di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan sabda-Mu. Kami siap menerima firman-Mu. Kami siap melakukannya. Dan bekerja dalam hidup kami. Bentuklah kami melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan. Kami serahkan penyampaian firman ini. Setiap telinga yang mendengar, juga hamba-Mu yang akan menyampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Mari kita buka Alkitab kita. Injil Yohanes pasal 20. Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29, kita akan membaca firman Tuhan ini berbalas-balasan. Demikian firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. 25. Maka kata mereka kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. 27. Kemudian Ia berkata kepada Thomas, turunlah darimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab,
Menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." 29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat Aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Ya, amin. Firman Tuhan sudah kita baca bersama-sama. Tema renungan kita pada pagi ini yaitu ayo giat ibadah. Apa saudara? Ayo giat ibadah. Sekali lagi 1, 2, 3. Ayo giat ibadah. Ketika kita mengatakan ayo giat ibadah, memang kalau suara ini terdengar keras, maka orang lain kita berarti mengajak orang lain yang ada sekeliling kita, yang mendengar suara kita. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah ketika kita mengatakan ayo giat ibadah, seharusnya yang pertama-tama mendengar itu adalah diri kita sendiri. Amin. Berkata-kata kepada diri sendiri, ayo giat ibadah. Katakan pada diri sendiri, ayo selamat. Giat ibadah. Ayo giat ibadah. Tepuk ke diri sendiri. Ayo bangun giat ibadah. Kan gitu. Saudara, perikop ini sekitar bulan April kita sudah membahasnya. Tapi kita akan belajar dari sudut pandang yang lain. Ya, dengan judul atau tema ayo giat ibadah. Saudara, kita membaca ini untuk tujuannya untuk belajar dari kehidupan rohani Thomas. Thomas tidak tercatat mengkhianati Yesus. Thomas tidak tercatat menyangkal Tuhan Yesus. Tapi ada satu hal yang menarik, yang penting dan tidak kalah pentingnya. Dari kehidupan Petrus dan dari kehidupan Yudas Iskariot. Karena dari perikop ini kita belajar satu hal yang sangat penting, yang sering dilakukan oleh umat Tuhan. Apakah yang sering dilakukan oleh umat Tuhan? Apakah yang sering dilalaikan, diabaikan oleh orang Kristen? Yaitu persekutuan. Persekutuan, ibadah itu sering kali diabaikan, dilalaikan, dinomorduakan, dinomortigakan oleh orang-orang yang mengaku Kristen. Itu sebabnya penting bagi kita apa akibatnya ketika kita melalaikan, mengabaikan ibadah. Tuhan mau kita belajar dari Thomas. Kita dapati beberapa hal akibat yang fatal yang dialami Thomas ketika mengabaikan persekutuan. Yang pertama, di dalam ayat 24 dikatakan, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, apa saudara? Dikatakan tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Ini hari pertama sesudah Yesus bangkit. Hari pertama sesudah Yesus bangkit dari kematian.
Yesus menemui beberapa orang, dan dalam firman Tuhan ini dikatakan Tuhan Yesus menemui para murid. Tetapi ayat 24 mencatat Thomas tidak ada bersama-sama mereka. Tidak tahu Thomas mau kemana dan sedang ngapain, lalu dengan siapa. Tidak tahu Thomas pergi kemana, dengan siapa, lalu ngapain mereka, sampai mengelalaikan, mengabaikan berkumpul bersama murid-murid yang lain. Apa akibat meninggalkan persekutuan? Ini kita dapati. Apa akibat yang fatal? Akibat yang fatal karena Thomas meninggalkan ibadah. Akibat yang fatal adalah ketika Thomas meninggalkan persekutuan, maka dia ketinggalan berkat Tuhan. Ayatnya di mana? Ayat 21 sampai 23. Coba dibaca. 21, 23. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. 1. Yesus datang di antara para murid yang berkumpul, tetapi Thomas tidak hadir. Sementara Yesus datang tidak dengan tangan kosong. Yesus datang dengan satu, memberikan apa? Damai sejahtera. Yang kedua, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Tuhan memberikan tugas. Tuhan memberikan mandat agar para murid itu menjadi saksi Tuhan, menjadi utusan Tuhan. Berkat yang kedua, ayat selanjutnya 22. Dan sesudah demikian ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Berkat yang ketiga adalah diberikan Roh Kudus. Berkat yang keempat 23. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Tuhan memberikan kepada para murid yang diutusnya satu otoritas, satu kuasa yang dahsyat. Ketika murid-murid yang lain berkumpul di situ dan Yesus hadir tengah-tengah mereka, 4 berkat ini diterima oleh mereka. 1, damai sejahtera. 2, mandat pengutusan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. 3, Roh Kudus diberikan atas mereka. 4, mereka menerima otoritas yang luar biasa dari surga. 4 berkat yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya pada saat itu ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Dan 4 berkat ini sangat mereka perlukan saat itu. Karena saat itu mereka sedang ketakutan, mereka sedang terombang-ambing dengan ketidakpastian, mereka sedang kehilangan damai sejahtera, putus pengharapan. Mereka saat itu seperti tidak punya kuasa karena kalah dengan intimidasi para penguasa, para ahli Taurat, orang-orang lain yang tidak percaya pada Yesus yang mengintimidasi mereka. Mereka seolah-olah tidak punya kekuatan. Tapi Tuhan jawab, Tuhan berikan untuk mereka. Dan ketika Thomas tidak hadir dalam persekutuan itu, apa yang dialaminya?
Thomas tidak menerima pemberian berkat Tuhan itu. Dari 4, 1 pun tidak diterima oleh Thomas. Karena Thomas meninggalkan ibadah, karena Thomas meninggalkan persekutuan orang percaya, karena Thomas meninggalkan persekutuan para murid Tuhan, maka dia ketinggalan berkat Tuhan. Tidak kebagian berkat Tuhan. Karena hanya bagi yang datang, bagi yang hadir saja berkat itu diberikan. Tuhan itu baik, sehingga setiap kita selalu diingatkan hal yang penting bagi kita. Jadi janganlah biasakan untuk meninggalkan persekutuan, supaya pada saat Yesus hadir, berkat itu juga kita terima. Kita tidak ketinggalan berkat Tuhan. Amin. Amin. Yang kedua, Thomas bermasalah karena dia biasa meninggalkan persekutuan, maka iman percayanya bermasalah. Karena meninggalkan persekutuan, karena meninggalkan ibadah, maka imannya ada masalah. Ada masalah dengan imannya. Sehingga ketika dikatakan oleh murid-murid yang lain, "Hei Thomas, saat kamu datang, saat kamu tidak datang dalam persekutuan, Yesus datang loh, sudah panggil." Dan tentu mereka bercerita banyak hal kepada Thomas. Tapi Thomas tidak percaya. Ayatnya di mana? Ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kepada Thomas, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya." Perhatikan kalimat terakhir dari Thomas. "Sekali-kali aku tidak akan percaya." Akibat meninggalkan persekutuan, maka ada masalah dalam hal rohaninya. Tidak percaya Tuhan, tidak percaya kuasa kebangkitan Tuhan, tidak percaya kehadiran Tuhan. Itu yang Thomas alami. Tetapi sebaliknya, orang yang setia beribadah seperti para murid yang lain, dia akan mengalami berkat-berkat Tuhan dan imannya kokoh. Maka ketika kita sering meninggalkan ibadah, meninggalkan persekutuan seperti halnya Thomas, maka pada akhirnya kita tidak akan mengalami berkat Tuhan, dan kita tidak akan mudah percaya kalau kuasa Tuhan itu masih bekerja. Kalau kuasa Tuhan itu masih bekerja. Kenapa orang sering meninggalkan ibadah dan persekutuan? Karena kurang yakin biasanya dengan kuasa Tuhan. Hidup ini banyak pilihan. Kalaupun hanya ada 2 pilihan, ibadah ataupun yang lain di hal yang sama, di waktu yang sama, orang yang mengalami kehadiran Tuhan itu akan tetap pilih ibadah persekutuan.
Tetapi orang yang belum mengalami kehadiran Tuhan, dia akan abaikan peribadahan, abaikan persekutuan, dan pilih aktivitas yang lain. Maka seperti Thomas, ada masalah dengan imannya. Ada persoalan dengan imannya, dengan percayanya, dengan kerohaniannya. Persoalan yang dihadapi Thomas akhirnya apa? Kalau aku belum melihat bekas luka Yesus, kalau aku belum mencocokkan jariku ke bekas luka itu, sekali-kali aku tidak akan percaya. Apa yang dialami Thomas ini seringkali terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Dari dulu hingga saat ini sampai kapan, apa yang dialami Thomas itu akan sering terjadi. Seperti Thomas tidak percaya jika Yesus bangkit, karena orang beriman itu tidak akan menjauhkan diri dari persekutuan. Kalau orang mengalami kuasa kebangkitan Tuhan, dia akan berusaha, berjuang untuk datang bersekutu, datang beribadah. Orang yang pernah mengalami kuasa Tuhan, orang yang pernah mengecap kebaikan Tuhan, orang itu tidak akan pernah mau meninggalkan Tuhan. Kalau ada orang pas kita butuh, pas kita memang perlu, pas kita mungkin tidak ada uang, tiba-tiba tetangga kita ngasih, ya Pak, ini uang 100.000. Lalu berikutnya, orang ini baik sekali, tetangga yang baik, tiba-tiba ngasih lagi, Pak, ini ada makanan, Pak, ini ada buah. Lalu suatu saat, tetangga kita yang baik hati sering ngasih kita itu bilang begini, Pak, datang ke rumah ya, saya ada acara. Acaranya apa, Pak? Ya ini loh, cuma menai ini aku perlu bantuan orang. Berarti kan memang harus mengeluarkan tenaga kita. Acara ya, tapi bukan acara makan-makan. Acaranya itu bantu di rumahnya karena dia ada benar-benar rumah. Di saat yang sama, hari yang sama, jam yang sama, ada orang lain ngajak kita, ayo kita jalan-jalan. Orang ini tidak pernah ngasih apa-apa kepada kita, cuma ngajak jalan-jalan aja, kita bayar sendiri, apanya semuanya kita bayar sendiri. Maka orang yang sudah punya pengalaman, kebaikan yang diterimanya dari tetangga itu, walaupun di jam yang sama ada teman ngajak jalan-jalan dan sebagainya, dia akan lebih pilih ikut bantu walaupun keluar keringat, keluar tenaga, karena sudah mengecap kebaikan tetangga. Kalau kita sudah pernah mengalami kebaikan Tuhan di dalam ibadah, dalam persekutuan, kalau kita sudah pernah mengalami kuasa Yesus yang dahsyat, maka pasti tidak ada keberanian bagi kita meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Thomas sekian lama ikut Tuhan, tapi saat itu tidak hadir. Nah, kita tidak tahu tingkat kehadiran Thomas ini berapa persen.
Yang tertulis di sini, saat itu Thomas tidak hadir dalam persekutuan. Tapi pas saat itu sudah hadir, dampaknya fatal. 4 berkat tidak diterima karena Yesus hadir berkat. Dan selanjutnya ternyata ketika dia terbiasa tidak hadir, tidak dalam persekutuan, meninggalkan ibadah, maka rohaninya bermasalah. Sehingga dia tidak percaya dengan kuasa kebangkitan Tuhan. Itu sebabnya betapa pentingnya makna satu persekutuan tubuh Kristus. Betapa pentingnya kehadiran di dalam setiap persekutuan atau ibadah. Di dalam Ibrani 10:25, ya, Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Perhatikan, Ibrani 10:25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri. Kalau dibilang jangan menjauhkan diri, berarti harus mendekatkan diri. Mendekatkan diri dengan apa? Janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kenapa dipakai kata jamak? Pertemuan. Kenapa tidak dipakai kata tunggal? Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Kenapa harus pakai kata jamak? Diulang 2 kali, pertemuan ibadah. Tidak ditulis pertemuan ibadah. Alasannya, karena ibadah kita orang percaya itu tidak hanya sekali seumur hidup, sekali setahun, sekali sebulan, atau hanya sekali seminggu. Ya, memang Tuhan katakan janganlah engkau melupakan hari Sabat. Kalau hari Sabat, ya secara letterless, tulisan, ya seminggu sekali. Tetapi Tuhan mau dan dipertegas lagi. Makanya dalam surat Ibrani 10:25 ini dikatakan pertemuan ibadah. Karena ibadah kita bukan hanya sekali setahun, sekali seumur hidup, sekali seminggu. Tapi ada hal-hal yang penting yang kita perlukan untuk memupuk kerohanian kita, untuk memperkokoh kerohanian kita. Maka diadakanlah pertemuan ibadah selain hari Sabat, selain hari Minggu. Janganlah engkau menjauhkan pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan mendekat. Boleh percaya atau tidak, hari Tuhan semakin dekat. Kenyataannya hari Tuhan semakin dekat. Aku tidak percaya kalau hari Tuhan semakin dekat. Tidak percaya, ya sudah. Berarti umurmu tambah hari tambah muda. Nah, kalau Pak Slamet umurnya udah 53, berarti tahun depan 52. Tahun depan lagi 51. Tahun depan lagi 50. Tambah muda. Kalaupun tambah muda, akhirnya akan 0 lagi kan. Akhirnya akan 0 lagi.
Hari Tuhan mendekat juga, kita dipanggil. Kalau secara alamiah umur kita bertambah, oke. Sampai sekuat apa kita hidup di bumi ini? Kalau puisi Khairil Anwar mengatakan, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Alah, Mbah Surti umur pinten, Mbah? Hah? 69. Enak, Mbah? Secara fisik, Mbah. Ini Mbah umur pinten, Mbah? 78. Mau 78. Tapi puji Tuhan, masih didampingi anak-anak menantu yang menyayangi. Pak Surti juga begitu, masih ada anak-anak menantu yang mendampingi. Tapi ada yang umur semakin bertambah, kekuatan semakin berkurang, kadang-kadang sakit-sakitan. Anak, menantu, cucu tinggal jauh, hidup berdua. Sudah hidup berdua, istrinya dipanggil Tuhan lagi, sendiri lagi. Aduh, masak sendiri, sampai tangannya begini masak, bikin kopi. Ada nggak saudara seperti itu? Ada nggak? Banyak. Mau umur panjang? Sepanjang apa umurnya? Mau umur sepanjang apa? Walaupun dikelilingi anak-anak, menantu-menantu, cucu-cucu yang sayang, kayak Raja Daud sampai tua, bahkan di masa tuanya itu dikasih gadis Sunem yang sangat cantik, masih muda belia. Tapi memang bisa merasakan. Walaupun didampingi cewek cantik, nggak terasa. Jangankan itu, makan saja sudah lidahnya sudah enggak begitu merasa nikmat. Pokoknya tos ini. Udah. Mintanya bubuk yang bubuk. Ya. Tuh saudara, hari Tuhan semakin mendekat. Umur bertambah ataupun umur kita berkurang, ya sama saja. Ada saatnya kita game over. Ada saatnya kita sampai batasnya. Kita harus kembali ke tanah. Apa yang dari debu kembali ke debu, apa yang dari roh akan kembali ke hadapan Tuhan. Tapi tunggu dulu, roh yang di hadapan Tuhan ini dicemplungkan ke atau dicemplungkan ke sana. Itu masalahnya. Gitu loh. Maka mengingat hari Tuhan yang mendekat, peringatan Tuhan, semakin giatlah melakukan ibadah. Berarti kalau dalam satu ayat tadi dikatakan pertemuan-pertemuan ibadah, yang menyatakan berarti ibadahmu opo mung yen dina minggu, jawab ya ora. Jawab. Ini lagu sekolah minggu. Ibadahmu opo mung yen dina minggu. Bahasa Jawa, Bu. Kalau bahasa Indonesia ya, oh berarti ya, pansan ibadahnya hari Minggu toh. Iya gitu, saudara. Oh ini lagunya bahasa Jawa dibaca bahasa Indonesia, tidak nyambung, Bu. Ibadahmu, berkorbanmu, apa mungkin dina Minggu. Wah, itu baru nyambung dengan bahasa Jawa. Ya, gitu. Ya. Itu dah. Jadi jangan biasakan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Dan kalimat pertemuan-pertemuan ibadah ini dilengkapi lagi dengan kalimat terakhir. Semakin giatlah melakukan
Sukanya melakukan apa? Ibadah. Kalau dikatakan semakin giat melakukan ibadah, artinya apa? Artinya apa kalau giat ibadah? Yang biasanya ibadah itu datang 1 tahun 2 kali, ayolah ditambah lagi, itu namanya giat. Kan gitu. Jangan konstan stabil, jalannya 2, gigi 2, ya gigi 2 terus, gigi 2. Natal, tahun baru, Natal, tahun baru. Jangan, ayo ditambah. Itu namanya semakin giat. Kalau biasanya ibadahnya ya ibadah penyerahan anak, ibadah baptisan, ibadah nikah. Jangan sampai hanya 4 saja, ibadah kematian saudara. Penyerahan anak, baptisan, nikah, kematian. Jangan sampai saudara. Jangan sampai. Ayo giat, artinya apa? Gas. Gasnya jangan tanggung-tanggung, tapi gas pol. Ya, amin. Gaspol untuk apa saudara? Ibadah. Berarti namanya giat beribadah itu ditambah lagi kuantitas persekutuan kita. Setelah ditambah lagi kuantitas persekutuan kita, maka harus ditambah juga, karena kuantitas, kalau cuma memburu kuantitas ibadah itu seringkali jadi kalang kabut. Kita tidak menikmati makna ibadah kalau hanya kuantitasnya saja. Maka diimbangi dengan kualitas ibadah. Amin. Kualitas ibadah. Ayo kita gaspol ibadah kita, tapi kualitas ibadah kita harus ditambah. Supaya tidak sekedar hadir ibadah minggu hadir, ibadah pemuda hadir, ibadah kaum pria hadir, ibadah ibu-ibu hadir, ibadah manula hadir, dir, tapi hanya seperti orang karyawan, ceklok. Yang penting hadir, yang penting setor muka. Jangan, harus dibarengi dengan kualitas ibadah yang digas juga kualitasnya. Bagaimana kita menambah kualitas ibadah kita? Ibadah dipersiapkan. Ya mungkin mulai tadi malam kita siapkan. Oh besok mau ibadah, siapkan bajunya, terutama juga siapkan hatinya. Tidur jangan terlalu larut. Kalau tidak bisa bangun pagi, kan gitu. Itu namanya memberi kualitas kita untuk ibadah kita besok. Kalau tidurnya terlalu malam, maka bangun kesiangan, pergi ke gereja, nubiak buru-buru, datang di ibadah pun masih ngantuk-ngantuk rasanya. Benar ya? Itu mengaruhi kualitas kita secara pribadi dalam persekutuan. Kehadiran itu penting, tapi kualitas ibadah kita juga penting. Itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Sesampai di tempat ibadah, jangan hanya duduk. Aku tidak berani lihat Pak itu, dipikir. Udah, aku tidak bicara ngantuk Pak itu. Ya. Buka-buka HP Pak itu ya. Oh, sekarang judulnya buka-buka HP. Khotbahnya Pak Slamet itu loh, jarang bisa ketawa. Tapi kok dengarkan khotbah bisa ketawa itu kan unik berarti. Khotbahnya lurus, garis lurus. Yang dengarkan kok ketawa. Berarti ada sesuatu yang aneh ini. Kan begitu. Entah buka WA, entah buka TikTok, entah buka apa, kan pasti begitu. Begitu. Ayo kualitasnya ibadah kita tingkatkan. Kita gaspol kualitas ibadah kita. Sungguh-sungguh ibadah. Fokus untuk ibadah.
Kalau menyanyi ya sungguh-sungguh. Jangan takut. Nyanyi. Ngapain untuk loncat-loncat? Ngapain tepuk tangan? Yang penting nyanyi walaupun dalam hati. Tuhan tahu isi hatiku. Gitu sudah. Kayak orang gila aja nyanyinya, tepuk tangannya kayak gitu. Suaranya sudah jelek tapi keras sekali, ganggu telinga aja, bikin itu polusi suara. Tidak perlu kita memperhatikan orang lain dalam ibadah. Perhatikan hubunganmu dengan Tuhan, fokus dengan Tuhan dalam ibadah. Hatimu, pikiranmu tertuju pada Tuhan. Mataku tertuju padamu, segenap diriku ku serahkan padamu. Itu saudara dalam ibadah itu. Kalau kita memperhatikan yang lain, kita terganggu, maka kualitas ibadah kita akan terganggu juga. Maka perhatikan kualitas ibadah kita. Ya. Itu secara pribadi. Ayo kualitas ibadah kita bangun, kita perbaiki. Gaspol kualitas ibadah kita. Untuk kebaikan kita sendiri. Walaupun kita hadir, tapi kita tidak fokus menyanyi memuji Tuhan. Kita tidak fokus dengan firman Tuhan. Sama artinya dengan Thomas yang tidak hadir. Kita tidak akan mengalami berkat Tuhan yang sebenarnya hadir. Kalau misalkan lagi asik dengan dirinya sendiri dan HP, orang di sampingnya ada bawa makanan, bawa apa, saya nggak tahu ya. Karena lagi asik dengan HP, masing-masing pegang HP. Tetapi kalau kita fokus ibadah kepada Tuhan, sinyal kedatangan Tuhan itu terasa, getaran kehadiran Tuhan itu terasa di hati, di jiwa kita. Tuhan hadir. Ketika memuji Tuhan, kita rasakan hadirat Tuhan hadir. Ketika kita mendengarkan firman, yes, aku dikuatkan, yes, aku diberkati. Maka kalau hadir kita dalam ibadah itu hanya kuantitas dan memperbaiki kualitas, maka tidak ubahnya kita itu seperti Thomas yang secara fisik tidak hadir. Kita yang secara fisik hadir, tapi pikiran dan hati kita tidak di sini, tetapi di sana. Entah kemana. Bagaimana bisa mengalami arti kehadiran Tuhan yang datang membawa berkat? Yang lain diberkati, kita sendiri ketinggalan berkat. Yang lain mengalami iman percaya yang semakin bertumbuh, kita tidak mengalami iman percaya yang bertumbuh, tapi malah melorot iman percaya kita, semakin bermasalah. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu sayang kepada Thomas. Tapi jangan pikir, aku mau seperti Thomas saja dah dalam hal ini. Pada akhirnya toh Tuhan akan datang secara pribadi. Jangan. Karena tidak semua yang dialami Thomas itu akan terjadi dalam diri kita. Itu sebabnya ketika kita belajar kegagalan Thomas, dia ketinggalan berkat, dia bermasalah dengan iman percayanya gara-gara meninggalkan persekutuan orang percaya. Mari kita belajar dari kegagalan Thomas ini. Dan yang ketiga, kita melihat Tuhan sayang kepada Thomas, sehingga Thomas pada 8 hari berikutnya Thomas hadir dalam ibadah. Ayat 27.
Ayat 27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, kemudian Yesus berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Saat Tuhan Yesus datang, dan Thomas 8 hari berikutnya juga datang dalam ibadah Sabat, Thomas merasakan, mengalami kehadiran Tuhan. Dan Thomas ditantang. Kalau bahasanya sini mungkin begini, Mas, kon ora percaya karo aku, nek aku wis bangkit dari kematian. Diceritani kanca-kancamu kowe ora percaya. Saiki ya wis bangkit ning ngarepmu. Wis iki tanganku, bekas lubang aku. Iki ya. Bekasnya ditusuk dengan tombak. Wes saiki sekarang masukkan jarimu ke bekas paku di tanganku, ke bekas tusukan tombak di lambungku. Ditantang sama Tuhan. Kok enggak percaya? Dan engkau jangan tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Kon percaya kok wangil. Suruh percaya saja kok sulit. Kunci kuasa Tuhan, mengalami kuasa Tuhan itu hanya dengan percaya. Kalau kita tidak percaya kuasa Tuhan, kita tidak mengalami mukjizat Tuhan, berkat Tuhan. Maka Tuhan tegaskan di kalimat terakhir di ayat 27. Janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Bagaimanapun kehidupanmu saat ini, percayalah. Walaupun seperti lagu tadi dikatakan, seakan-akan Tuhan tidak jawab doa kita, tetaplah percaya. Karena waktu Tuhan bukan waktu kita. Tuhan punya waktu yang spesial untuk setiap kita. Yang lain sudah punya rumah, Tuhan, aku belum. Iya, tunggu waktunya Tuhan. Bersabar, setia. Yang lain sudah punya pasangan gacuan, sementara aku cuma dapat 3 cuan, Tuhan. Sabar. Sekarang, pokoknya makan terus itu 3 cuan sambil sabar menunggu waktu Tuhan. Karena waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. 3 cuan kan enak, kan gitu. Ada saatnya Tuhan akan berikan gacuan. Tapi nyarinya jangan di megacuan, nyarinya di dalam rumah Tuhan. Kan gitu, saudara. Mana ketawa-ketawa, senyum-senyum, karena dapatnya juga di rumah Tuhan, Pak. Iya, kan gitu. Iya, dapatnya di rumah Tuhan. Harus begitu. Anak terang mendapatkan jodoh di tempat yang terang. Anak Tuhan mendapatkan jodoh di tangan Tuhan. Jodoh di tangan Tuhan itu selalu setia ibadah, bahkan melayani Tuhan. Kan begitu. Amin. Anak-anak muda, amin. Sudah tua Pak Agus, yang lain aja, yang muda-muda aja. Ya. Thomas mengalami pemulihan dalam ibadah itu. Dan pemulihan rohani Thomas itu karena dia hadir dalam ibadah. Unik kan? Kenapa Tuhan tidak menemui Thomas saat Thomas sibuk dengan urusannya dan aktivitasnya? Tapi justru Tuhan menemui Thomas saat Thomas ibadah bersama para murid yang lain. Karena Tuhan menghendaki setiap murid Tuhan ibadah. Dan dalam ibadah Tuhan hadir. Dan ketika Tuhan hadir, Tuhan bawa berkat.
Dan ketika Thomas hadir, maka dia mengalami pemulihan rohani, pemulihan iman yang luar biasa. Ketika Tuhan katakan, cocokkanlah jarimu di bekas lukaku, di lambungku, dan Thomas pada akhirnya sujud tersungkur di hadapan Tuhan dan berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Thomas mengalami pemulihan iman ketika dia datang ibadah dengan sungguh-sungguh. Dia berkata, Engkau Tuhan Yesusku, Engkau Allahku ya Yesus. Satu pemulihan yang luar biasa. Pernyataan Thomas ketika dia mengalami pertobatan, sujud tersungkur di hadapan Tuhan Yesus. Ya Tuhanku dan Allahku. Pengakuan ini merupakan termasuk pengakuan iman yang sangat singkat, padat, jelas tentang imannya Thomas kepada Tuhan Yesus. Dan Thomas mengenal betul siapa Yesus. Thomas mengenal betul siapa Yesus. Yesus itu Tuhan dan Allahnya. Thomas tidak sekedar berkata, ya Tuhan aku percaya engkau bangkit, ya Tuhan aku percaya, aku beriman kalau engkau sudah kalahkan maut. Tidak bicara gitu. Tapi Thomas langsung berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Satu pengenalan kepada diri Yesus yang begitu mendalam. Dan pengenalan kalimat dari Thomas ini yang hari-hari ini mulai diserang. Diserang dari umat lain, dari agama lain. Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Allah, Yesus hanya ciptaan, Yesus hanya manusia. Bukan hanya dari agama lain yang menyerang jati diri Yesus, yang adalah Tuhan dan Allah. Dari kalangan yang mengaku Kristen juga begitu. Saudara yang pegang HP, saya izinkan sekarang kalau mau membuktikan, cari di Google atau di YouTube. Yesus bukan juru selamat, Yesus bukan Allah, Yesus bukan Tuhan. Ketik itu, salah satu dari kalimat itu. Yesus bukan Tuhan. Ketik, Yesus bukan juru selamat. Ketik, Yesus bukan Allah. Nanti akan muncul. Yang paling banyak muncul adalah namanya pendeta yang sangat terkenal, Erastus Sabdono. Doktor luar biasa. Orang yang pas tidak hadir seperti Thomas. Lah sekarang zaman modern, tidak harus datang ke gereja. Ngapain datang ke gereja? Kan online. Bisa nyantai di rumah, tetapi tetap bisa mendengarkan firman Tuhan. Pas datang ibadah, maunya online, buka YouTube yang dibuka Erastus Sabdono. Khotbahnya, Yesus bukan juru selamat, Yesus bukan Allah. Baru, iya ya, ngapain aku percaya Yesus kalau begitu? Yang benar itu Yesus bukan Allah. Allah ya Allah, Yesus itu hanya utusan, hanya manusia. Oh, kalau gitu aku ikut dah alirannya Erastus Sabdono. Gerejanya GSKI, Gereja Sanggakala Kebenaran Indonesia. Kita tidak menuduh, kita tidak menghakimi, karena khotbahnya terang-terangan dia berkata. Yang sangat fatal, dia menunjukkan jati dirinya. Ada dalam satu khotbahnya. Saya tidak percaya Konsili Nicea tahun 325 Masehi. Dan hasilnya, saya tidak mau percaya hasil Konsili Nicea 325. Saudara tahu apa Konsili Nicea 325 itu? Di tahun 325 Masehi ada konsili
pertemuan hamba-hamba Tuhan, bapak-bapak gereja sedunia pada waktu itu. Karena ada satu ajaran sesat dari orang yang bernama Arius, dan ajarannya namanya Arianisme. Arius itu tokohnya, ajarannya namanya Arianisme. Arius mengajarkan ada satu waktu bahwa anak manusia itu belum ada atau belum diciptakan. Menunjuk pada siapa? Dia berkata, ada waktu di mana Yesus belum ada. Karena Arius percaya bahwa Yesus hanya ciptaan biasa, bukan Allah, bukan Tuhan, dan bukan juru selamat, hanya utusan untuk menyelamatkan, hanya utusan sebagai gembala yang baik, dari gembala yang baik. Padahal dengan jelas Injil Yohanes berkali-kali menyatakan, akulah gembala yang baik, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, akulah terang dunia, akulah roti kehidupan, akulah air hidup, akulah kebangkitan dan hidup. Berkali-kali Yesus menekankan itu. Tapi ketuhanan Yesus, kealahan Yesus sengaja diserang oleh para penyesat, para bidat. Yang saat itu, ini sidang pertama kali bapak-bapak gereja di zaman termasuk modern pada saat itu. Dan hasilnya adalah menganggap ajaran Arius yang disebut Arianisme itu sesat. Dan Erastus Sabdono mengatakan, saya tidak percaya dan tidak mau menerima hasil Konsili Nicea 325 bahwa Yesus sehakikat dengan Allah. Kalau pas kita tidak datang ibadah online, wah ini pendeta terkenal, enak suaranya, khotbahnya enak, mantep, dia pencipta lagu yang bagus-bagus. Wah, ini aja dah, online saja. Pada akhirnya akan lambat laun, tidak mau ke gereja dan meninggalkan iman yang benar. Percaya kita semakin bermasalah. Seperti Thomas. Erastus punya anak buah, namanya pendeta Wignio Tanto, yang sempat di TikTok viral juga. Dia merekam omongannya sendiri, bukan wawancaranya. Saya ada di tembok ratapan, saudara-saudara, bahwa sekarang di zaman perjanjian baru perpuluhan tidak berlaku lagi. Coba tanyakan kepada para imam. Dia tidak mau wawancara, kita yang nonton TikToknya suruh tanya gimana cara tanyanya. Ini anak buahnya Erastus. Tetapi faktanya orang Israel sampai hari ini tetap berpuluhan dengan setia. Maka janji Tuhan atas Israel, walaupun dimusuhi banyak negara, walaupun bangsanya kecil, berkatnya melimpah. Penting bagi kita saudara, untuk kita giat ibadah, supaya tidak ketinggalan berkat. Penting untuk giat ibadah, supaya kita tidak mengalami gangguan iman, permasalahan rohani. Dan penting kita untuk giat ibadah, supaya kita mengalami pemulihan seperti Thomas. KKR, kebaktian kebangunan rohani. Tidak harus nunggu ada pendeta dari luar. Ketika kita datang ibadah, fokus ibadah, kualitas ibadah kita perbaiki. Di situ kita akan mengalami kuasa kehadiran Tuhan yang memulihkan kehidupan saudara dan saya.
Mari kita berdoa dan semakin giat ibadah. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu. Ajar kami umat-Mu untuk giat ibadah. Tuhan, Engkau datang dalam waktu yang tidak kami ketahui dan sangka-sangka. Kami mau giat ibadah. Baik atau tidak baik waktunya, kami mau giat ibadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami akan berikan persembahan kami, ya Tuhan. Kiranya apa yang akan kami berikan ini boleh menyukakan hati Tuhan, berguna bagi menopang pekerjaan Tuhan di gereja Bethlehem. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.